Dibukanya kasus pemanggilan mantan Ketua KPK Agus Raharjo ke istana dan dikatakan dimarahi Bapak Presiden karena diminta menghentikan kasus iktp yang saat itu tersangkanya adalah Setia Novanto. Bukan hal yang pertama, karena 2015 Menteri ESDM Bapak Sudirman Said juga mengalami hal yang sama, diminta untuk tidak meneruskan kasus laporan Menteri ESDM Pak Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tentang kasus Papa minta saham. Dan saat itu Bapak Sudirman Said diminta oleh Presiden untuk menghentikan laporan tersebut. Namun saat itu Bapak Sudirman Said menjelaskan kepada saya yang kebetulan memegang rekaman kasus Papa minta saham, menyatakan bahwa baru saja ditegur dan diminta oleh Bapak Presiden untuk tidak meneruskan laporan tersebut. Namun Bapak Sudirman Said meyakinkan Bapak Presiden bahwa kasus ini, kasus Papa minta saham, yang kebetulan tersangkanya itu pelaku kita adalah orang yang sama, Setia Novanto, dan Sudirman Said meminta izin kepada Bapak Presiden bahwa kasus ini tidak dihentikan, maka kita jalan terus. Dan yang menariknya adalah pada saat pernikahan putra Presiden Gibran di Solo, nama-nama yang disebutkan di dalam kasus Papa minta saham justru menjadi tamu istimewa di acara pernikahan tersebut. Sehingga kami semua terkaget, ada apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Disitulah kami berpendapat bahwa sebenarnya memang niat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih tidak seperti yang kita harapkan. Pejabat-pejabat lain juga banyak atau ada yang mengalami hal yang sama. Sekarang ini mulai terbuka satu demi satu tentang pembicaraan apa yang terjadi yang terkait dengan upaya-upaya melakukan intervensi kepada kasus hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukanya kasus pemanggilan Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, semangat ya, walaupun tangan lagi sakit. Memang ini hal yang berkali-kali yang sebenarnya memiliki dimensi perenungan bagi kita sendiri. Obstruction of justice yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kalau memang benar itu adalah sebuah tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 21 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah dan atau ya. Jadi bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kita tahu sobat era sekalian, kalau kita baca pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga di sini dikatakan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau kita kaitkan dengan pasal konstitusi, ya, itu obstruction of justice itu adalah klausul yang bisa menyebabkan presiden di-impeach. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan Sudirman Said, ya, soal campur tangan Presiden Jokowi
untuk menghentikan kasus Papa minta saham yang melibatkan Setia Novanto. Kemudian juga yang terkait juga dengan Agus Raharjo untuk menghentikan kasus EKTV, dan kemudian juga Firly Bahuri yang juga mulai bernyanyi bahwa ada intervensi walaupun tidak spesifik. Sobat era sekalian, ini harusnya menjadi concern bagi DPR kalau seandainya ingin menegakkan hukum. Karena sudah berkali-kali Presiden Jokowi patut diduga melakukan pelanggaran hukum yang bisa dikonstruksikan sebagai pelanggaran hukum berat atau pengkhianatan terhadap negara. Karena pelanggaran konstitusi itu dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara. Dan itu adalah bagian dari klausul impeachment. Karena klausul impeachment itu adalah melakukan tindak pidana berat, ya, berupa korupsi, pengkhianatan negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, syarat presiden dan wakil presiden itu adalah tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara, mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi klausul melakukan pengkhianatan terhadap negara, klausul melakukan tindak pidana berat lainnya itu bisa dikenakan dalam banyak kesempatan, dalam banyak perbuatan, dalam banyak kebijakan, dalam banyak gesture kepemimpinan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, dalam kasus ini saudara sekalian, lebih spesifiknya adalah upaya untuk memerintahkan penghentian proses hukum atas kasus Papa minta saham Setia Novanto dan kemudian juga kasus yang terkait dengan EKTP serta kasus-kasus yang ditengarai juga diintervensi dalam masa kepemimpinan Firly Bahuri walaupun tidak spesifik. Walaupun sekarang ada konstelasi politik yang baru, why tidak ada upaya untuk melakukan proses impeachment terhadap Presiden Jokowi, minimal membuat angket. Belum lagi terkait dengan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam proses politik, dalam proses election dan dalam dalam sengketa internal partai politik dan lain sebagainya. Semua itu bisa dilakukan proses penyelidikan oleh DPR seandainya seandainya DPR memang mau dan berkeinginan. Ya buat saja panitia khusus, ya. Dipercayakan kepada orang-orang yang tidak lagi misalnya mencalonkan diri dan lain sebagainya. Walaupun saya tahu konstelasinya susah-susah mudah. Misalnya kalau kita hitung saudara sekalian yang akan melakukan impeachment itu kita tambah-tambah misalnya, ya, dari 575 anggota DPR, misalnya kalau kita tambah proses impeachment itu kan 3/4, tetapi paling tidak 2/3 itu bisa didorong mayoritasnya dulu, ya. Untuk mendorongnya paling tidak PDIP punya 128, kemudian ditambah Nasdem punya 59, ya, ditambah kemudian PKB punya 58. Kemudian ditambah PKS punya 50, kemudian ditambah let's say P3 punya 19, ya. Maka semuanya itu berjumlah kok penambahan jadi sekali lagi 128 ditambah 59 ditambah 58 ditambah 19 itu sama dengan 575 dikurangi 264 311. Memang masih minoritas ya, ternyata. Tetapi siapa tahu ada orang yang punya hati nurani, karena Gerindra ya dengan Golkar dengan 85, kemudian Gerindra dengan 78, kemudian apalagi PAN dengan 44, kemudian partai apa lagi ya? Jadi partai Golkar, Gerindra, PAN ya itu sendiri masih
sama dengan itu masih mayoritas partai. Jadi sahabat era sekalian, tadi 5 partai ditambah 3 partai ditambah partai apa lagi ya? Satu partainya. Ya, karena itu harusnya dilakukan impeachment. Paling tidak upaya untuk melakukan impeachment itu harus didorong dan didukung ya. Kalau hitung-hitungannya memang apa lagi ya? Coba kita hitung lagi. PDIP, kemudian Golkar, kemudian Gerindra, kemudian Nasdem, kemudian PKB, kemudian PKS, kemudian Demokrat ya. Demokrat dengan 54 ya. Plus Demokrat dengan 54. Hampir lupa Demokrat ya, 261. Gitu ya. Jadi sobat era sekalian, apakah saya tidak keliru ya? 500. Oke lah, tapi intinya adalah harusnya kekuatan di DPR cukup seimbang kalau seandainya the trial of impeachment mau dilakukan. Tetapi ya masalahnya niat untuk melakukannya ada atau tidak, itu persoalannya ya. Padahal 261 ya. Ya, tambah-tambahan kali-kalian saya mungkin keliru aja terhadap komposisi kursi ya. Oke, tetapi intinya adalah harusnya memang bisa upaya itu dilakukan. Kemudian yang menjadi masalah adalah orang akan mengatakan, wah kan proses di MK bisa selama 3 bulan gitu ya, proses di MK. Iya, proses di MK memang 3 bulan, tetapi kalau eskalasinya tinggi kan tidak bisa juga dengan sendirinya. Apalagi faksi Paman Usman kan tidak sekuat sebelumnya dan konstelasi di MK bisa berubah seiring dengan seandainya kekuatan oposisional menjadi lebih kuat. Paling penting sesungguhnya kalau kita mau pemilu itu jujur dan adil ya tanpa Presiden Jokowi, itu soalnya ya. Oke, sahabat era sekalian, coba kita lihat komentar sobat era sekalian terkait dengan isu ini ya. Coblos nomor 1 menang 1 putaran, sulit mencari pejabat yang punya integrasi, maksudnya apa ya? Integrasi akhir-akhir ini ya. Kok integrasi? Integritas maksudnya. Anies the best presiden, Anies presiden oke, Democrat. Gak mungkin gas, oke. Hadir Om RH keren, salam dari Banding, fans berat RH, yap. Usut tuntas Pak Lurah yang telah intervensi Pak Agus Raharjo, robek topengnya. Oke. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan proses penegakan hukum, bukan soal like and dislike ya. Karena kalau memang benar ada intervensi kepada lembaga penegak hukum, yaitu obstruction of justice ya. Bila benar ada intervensi, ada perintah untuk menghentikan kasus besar, ya itu jelas obstruction of justice. Walaupun soal berhasil dan tidak berhasil, tapi niat presiden untuk melakukan obstruction of justice itu terlihat. Dan bisa jadi itu kemudian terkena dengan kasus-kasus lainnya yang tidak ditindaklanjuti secara lebih jauh ya. Kasus yang melibatkan para menteri Jokowi misalnya dan lain sebagainya. Kita tidak peduli dari partai mana ya. Karena dari partai paslon 1 ada, paslon 2 ada, dan paslon 3 ada. Dari paslon 1 menteri-menteri dari Nasdem ya. Dan tapi jangan lupa banyak juga kemungkinan melibatkan kekuatan-kekuatan yang justru tidak dari paslon 1. Kemudian di paslon nomor 2 juga ada koruptornya, di paslon nomor 3 ada koruptornya, sehingga semuanya bermasalah dan harusnya ini menjadi concern. Terlebih kemudian Presiden Jokowi sendiri memperlihatkan minat untuk intervensi di dalam proses berpemilu. Nah itu yang kemudian harus menjadi concern bagi semua kita ya.
Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Apa ini? Polling APRI Excel Live, Amin 87%, Pragi 5%, Gamma 6%. Oke. Ya, mudah-mudahan proses bisa berlangsung secara baik ya. Nanti kita akan bahas lagi hal-hal lainnya. Sekali lagi, saudara sekalian, kalau seandainya memang benar bahwa ada proses menghalangi proses penegakan hukum, ada perintah, maka itu adalah obstruction of justice, dan berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi, itu diancam hukuman 3 sampai 12 tahun dan denda 150 sampai 600 juta rupiah dan atau. Itu saja saudara sekalian, kita akan lanjutkan dengan cerita-cerita atau berita-berita atau analisis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.